Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Para bapak, para ibu semuanya, muliakan pada sore hari ini alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa melanjutkan mata kuliah praktek doa. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang mad, tentang mad atau hukum mad yang bagian pertama, yaitu mad asli dan mad far'i yang mirip atau yang serupa dengan mad ya, yang panjangnya sama dua harokat. Jadi kita akan bahas tentang bagian pertama dulu ya, nanti bagian keduanya insya Allah pada minggu depan, yaitu tentang mad far'i yang panjangnya lebih ya, atau berubah dari mad asli. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah dulu untuk guru-guru kita, orang tua kita dan semua baik kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li wa liwalidayya. Baik, ada yang bisa bagikan layar ini untuk PowerPoint-nya? Oh, Pak Ahmad. iya, Pak. Bisa, Pak. Silakan. Ahli IT, ya. Mohon maaf Pak Ahmad ya, tolong dibagikan layarnya. Bapak Ibu ya, pembahasan tentang mat itu termasuk yang paling penting ya dalam ilmu tajwid, karena ini sangat bermakna ya, ada makna ya. Bagaimana yang paling sering kita dengar ya, kata amin misalnya. Ya, kata amin itu kalau Bapak Ibu baca waladhdallin gimana? Waladhdallin. Terus bacanya apa, Pak? Amin. Ya. Amin. Itu berarti dua-duanya panjang ya. A-nya panjang, mim-nya panjang ya. Amin. Ya. Tapi kalau salah satunya pendek itu nanti bisa berubah makna gitu ya. Kalau misalnya dibaca amin gitu. Amin gitu. Waladhdallin. Amin gitu. Nah, itu artinya sudah beda lagi. Amin artinya apa, Pak? Aman, ya. Aman. Ya, aman ya. Kalau al-amin ya, kalau Nabi Muhammad itu bergelarnya al-amin, apa artinya? Al-amin. Dapat dipercaya. Ya, bisa dapat percaya atau jujur ya, amanah. Nah, itu hamzahnya pendek, kemudian mimnya yang panjang. Al-amin. Mimnya yang panjang, tapi hamzahnya pendek. Tapi kalau dibaca panjang dua-duanya amin, nah itu baru yang tepat, yaitu artinya adalah apa? Istajib ya, kabulkanlah ya. Jadi ini artinya pembahasan tentang mad itu sangat penting ya. Jadi kalau kita baca pendek atau baca yang harusnya dibaca pendek jadi panjang atau yang panjang pendek, itu sangat mungkin mengubah makna ya, mengubah makna. Contoh lagi misalnya pada surat Al-Kafirun ya, surat Al-Kafirun itu apa? La a'budu, apa artinya? La a'budu ma ta'budun. Janganlah. La a'budu, saya tidak akan menyembah ya. Menyembah.
Ya, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau kita baca la a'budu, dibaca pendek lanya, maka artinya bisa fatal ya, karena artinya menjadi sungguh ya. Sungguh saya yang menyembah. La a'budu, sungguh saya menyembah. Jadi dari lam la nafi jadi terdengarnya menjadi lam taukid ya. Jadi itu nanti bisa mengubah mak. Oleh karena itu pembahasan mat ini sangat penting ya, sangat penting bagi siapapun yang sedang belajar Al-Qur'an ya. Kemarin saya sudah menyimak ya, meskipun belum semua ya, kiriman dari Bapak Ibu ya. Banyak yang masih keliru di mat gitu ya. Ada yang masih harusnya 2 ketuk, ada yang tidak 2 ketuk ya. Ada yang harusnya tidak dibaca panjang, harusnya dibaca pendek tapi dibaca panjang. Nah, ini perlu kehati-hatian ya. Ya, tentunya sambil berjalan Bapak Ibu ya, banyak juga yang sudah bagus saya kira ya, yang bacanya sudah bagus ya. Tapi ada beberapa yang misalnya dihukum hukum idgham, ada yang belum mengidghamkan huruf-huruf idgham secara sempurna. Kemudian ada juga yang belum qalqalah ya. Qalqalah ada yang dot itu masih banyak yang qalqalah ya Bapak Ibu ya. Dot itu bukan huruf qalqalah tapi masih banyak yang di bacaan tablil itu bacanya talde, mantul ya, harusnya taub ya, tablil ya, itu masih banyak yang mantul tablil ya. Ya, itu sedikit saja untuk mereview dari kiriman atau tes lisan yang di UTS kemarin ya. Ada beberapa yang mat tobi'inya belum benar atau harusnya mat tapi masih dibaca pendek. Baik, sekarang kita lihat skema tajwid, skema mat dulu ya. Halaman 2 ya. Halaman 2 di PowerPoint bisa dibagikan Pak Ahmad. Ya, betul yang itu. Terima kasih. Ya, silakan ke halaman 2, slide keduanya. Ya, di slide kedua, ya di slide kedua itu nanti ada pembagian atau klasifikasi mat ya. Jadi mat itu dibagi 2 secara umum ya, yaitu ada mat asli dan mat far'i ya. Mat asli dan mat far'i. Secara bahasa mat asli artinya asal ya. Asal. Dan kalau mat far'i itu cabang ya. Kemudian dari mat far'i itu dibagi 2 juga. Ya. Ada mat far'i yang panjangnya sama dengan mat asli, maksudnya adalah 2 ketuk atau 2 harokat, dan ada mat far'i yang panjangnya tidak sama dengan mat asli ya. Itu skemanya seperti itu. Jadi secara umum mat itu ada 2 dan mat far'i. Ada mat far'i yang sama dengan mat asli dan ada mat far'i yang berbeda atau yang berubah dari mat asli ya. Karena mat far'i itu juga asalnya adalah mat asli ya. Tapi karena bertemu dengan satu sebab atau salah satu sebab, kemudian mat far'i itu panjangnya berubah ya, panjangnya berubah, yang awalnya 2 ketuk menjadi lebih ya, menjadi lebih. Baik, ya untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus ke mat asli dan mat far'i yang panjangnya sama dengan mat asli atau berarti sama-sama dibaca 2 ketuk. Silakan dibuka ke slide berikutnya. Nah, ya ini mat asli. Mat asli itu disebut juga mat tobi'i ya. Apa itu mat asli ya? Mat asli itu ya skemanya seperti ini, yaitu jika ada alif sukun berada setelah fathah, atau ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah doma ya. Contoh yang alif sukun adalah lafaz qola gitu ya. Kalau tidak ada alif maka bacanya qola gitu. Hala, tapi karena ada alif sukun menjadi qola
hala, ada dua ketuk ya. Jadi seandainya ada dua huruf yang berharokat, misalnya kola gitu. Jadi kola, hala, hala. Kemudian ya sukun juga sama ya, dibacanya qila, hila, yaqulu, yahulu. Ini untuk apa namanya? Mat asli ya yang seperti ini. Mat asli atau mat tobi itu yang seperti ini. Kemudian kenapa disebut mat asli? Ya, slide berikutnya. Ya, yang dimaksud mat asli itu ya adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah atau sukun ya. Yaitu fal asli huwa alladzi la yatawaqqafu lahu ala sababin min hamzin aw sukunin ya. Yaitu mat ya, mat asli adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah atau sukun ya. Di kitab Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran ya disebutkan ya kurang lebih sama seperti yang di definisi di atas ya. Yang dimaksud mat asli adalah mat yang merupakan bagian dari huruf, sehingga tanpa mat tersebut huruf tidak bisa eksis ya, tidak terwujud. Dan mat yang tidak bertemu dengan hamzah atau sukun, dan mat yang tanpanya suatu kata belumlah sempurna ya. Intinya adalah mat asli itu adalah mat yang panjangnya dua rakaat dan dua harokat, bukan dua rakaat, dua harokat dan tidak bertemu dengan sukun atau tidak bertemu dengan hamzah. Nah, ini alasan disebut mat tobi'i ya. Dan apa alasan disebut mat asli? Bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, disebut mat asli, ya, disebut mat asli karena tetapnya ya, karena tetapnya atau tidak berubahnya panjang dua harokat sebagaimana asalnya atau sebagaimana aslinya. Adapun mat far'i ya, adapun mat asli yang berubah lebih dari dua harokat karena adanya sebab, yaitu sebabnya sukun, bertemu sukun atau bertemu hamzah, itu disebut mat far'i ya. Nah, mat far'i itu artinya ya cabang ya. Maksudnya cabang dari mat asli. Ini kenapa disebut mat asli atau kenapa disebut mat far'i. Adapun kenapa disebut mat tobi'i ya, disebut tobi'i. Tobi'i itu arti harfiahnya adalah tabiat, watak ya, karakter. Ya, ini karena kalau menurut tabiatnya ya, kalau tabiat orang yang baik dalam baca Al-Quran tidak akan mengurangi atau menambahi panjang mat tersebut, yaitu dua ketuk. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita baca mat tobi'i, ya usahakan dua ketuk, ya, tidak lebih dan tidak kurang, tidak lebih tidak kurang. A, kalau satu ketuknya A, maka dua ketuknya A, ba, ta, ya jangan lebih dari itu. Ya, selanjutnya adalah mat far'i ya. Ini mat far'i ya. Mat far'i yang panjangnya serupa dengan mat asli. Ya, mat far'i yang panjangnya sama dengan mat asli, maksudnya adalah dua harokat. Itu ada 5 ya. Yang pertama adalah mat iwan, mat silah qasirah, kemudian 3 mat badal, yang keempat mat tamkin, dan yang kelima adalah mat harfi mukhaffaf ya. Mat harfi mukhaffaf ya. Apa itu mat iwad ya? Mat iwad ya definisinya adalah bacaan mat ya. Silakan dibuka slide berikutnya. Yang dinamakan mat iwad adalah bacaan mat yang terdapat pada kata bertanwin fathah atau berfathah tanwin ya, sama saja saya kira ini ya. Ada kata dalam hal ini yang bertanwin itu isim ya, isim bertanwin fathah ya. Kemudian waqaf ya, dibaca waqaf.
oleh karena diwakofkan ya, dalam arti tidak disambungkan, tidak diwasolkan pada kata berikutnya, maka dihadirkanlah alif sukun sebagai ganti atau sebagai iwat ya, dari tanwin, sehingga jadi serupa dengan mad ya. Contohnya di Al-Quran ya, surat ke-100 ya, Al-Adiyat, itu banyak sekali contoh-contoh mad iwat ya. Misalnya wal adiyati dhabha ya. Ini kalau diwasolkan jadinya dengan diwasolkan maka bertemu dengan fa ya. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha ya. Kalau diwasol terus maka tidak ada yang dibaca panjang, bacanya ikhfa semua ya. Misalnya begini bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Nah, di sini ada beberapa contoh mad iwad ya, ada dobhan, ada qodhan, ada naq'an, ada jam'an ya. Subhan ya, ada 5 ya, ada 5 contoh mad iwad di awal surat Al-Adiyat ya. Kalau dibaca waqaf maka menjadi mad iwad ya. Dari dobhan menjadi dobha, qodhan menjadi qodha ya. Subhan menjadi subha. Ya panjangnya 2 ketuk ya, panjangnya 2 ketuk. Jadi mad iwad adalah apa? Intinya adalah ada kata yang berfathah tanwin kemudian dibaca waqaf. Pengecualian adalah nanti pada huruf ta marbutoh ya. Kalau ta misalnya rahmatan ya, rahmatan itu tidak dibaca menjadi rahmatan tapi menjadi ha yang menjadi rahmah. Ya, rahmatan menjadi rahmah. Ya, pengecualiannya hanya di huruf ta marbutoh saja. Nah, kadang ada yang masih bingung pada hamzah ya. Hamzah kalau berupa hamzahnya itu adalah berharokat fathah tanwin maka juga berlaku hukum mad iwad ya. Nisaan nisaan misalnya maka itu dibaca menjadi nisaa ya, 2 ketuk nisaa. Ini banyak keliru di nisa, biasanya bacanya menjadi tidak dibaca mad iwad tapi menjadi sukun ya, nisa. Kecuali kalau hamzahnya berharokat kasroh ya, nisain misalnya, nah itu baru dibaca nisa. Jadi beda kalau yang berharokat fathah tanwin dengan yang selain fathah tanwin. Ya itu sedikit penjelasan tentang mad iwad. Berikutnya adalah mad silah ya. Mad silah adalah bacaan panjang ya, 2 harokat yang terdapat pada hadomir ya, hadomir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan huruf setelahnya bukan berupa hamzah. Ini contoh yang dimaksud hadomir itu adalah hu ya, hu atau hi yang berarti dia lelaki gitu ya, yang merujuk pada domir huwa, innahu ay inna huwa ya. Itu adalah kata ganti dari huwa ya, pengganti dari huwa ya. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Nah ini domir mutasilnya innahu ya, innahu. Jadi kalau memenuhi syarat domir yang memenuhi syarat maka akan dibaca 2 ketuk atau 2 harokat. Contohnya wa innahu ala dzalika lasyahid.
Ya, di situ ada hu, ya. Hu adalah domir, ya. Domir yang berada di antara dua huruf itu, yaitu na-nya berharokat, kemudian ain juga berharokat, ya. Dan bukan berubah hamzah. Karena kalau nanti setelah hanya itu berubah hamzah, maka nanti hukumnya adalah mad silah tapi yang tawilah, yang panjang, ya. Seperti mad jaiz, ya. Baik, kalau wa innahu ala, ya, wa innahu ala, nah ini dibaca dua ketuk, ya, namanya mad silah atau mad silah qasirah, ya, mad silah pendek, ya, atau mad silah yang dibaca sama seperti mad tabi'i, ya. Ya, saya kira ini banyak di Al-Qur'an, ya. Di surat Al-Adiyat juga ada contohnya, selain wa innahu ada li rabbihi, ya. Misalnya pada bacaan bihi, fawasatna bihi juga, ya. Fawasatna bihi jam'a bihi, ya, di sini ada hi. Ya, kemudian hi-nya itu berada di antara ba yang berharokat dan jim yang berharokat. Nah, karena berada di antara dua huruf berharokat, maka hi-nya dibaca panjang, ya. Fawasatna bihi jam'a fa'atharna bihi naqa'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Rabbihi dua ketuk, ya. Bihi lakanud. Ya, saya kira di surat Al-Adiyat ini contoh untuk mad silah ada cukup banyak, ya. Ada li rabbihi, ada wa innahu, ya. Wa innahu ala dzalika, wa innahu li hubbid, dan seterusnya. Begitu juga di surat Al-Qari'ah, ya, di sini ada fa ummuhu hawiyah, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mawazinuhu di situ juga kalau diwasol maka hu yang pada lafaz mawazinuh itu juga dibaca mad silah qasirah, dibaca dua ketuk, mawazinuhu fa ummuhu, ya. Bedanya kalau mad silah ini, ya, mad silah qasirah ini dibacanya ketika wasol, ya. Ketika waqaf tidak, ya. Ketika waqaf tidak dibaca tapi dibaca sukun, mawazinuh, ya. Nah, kalau tadi yang mad iwad justru sebaliknya, ya, dibaca madnya ketika waqaf, ya. Ketika wasol maka tidak dibaca mad, ya. Kalau wasol ya disesuaikan, ya, dibaca tanwin, ya. Hukumnya apa setelahnya? Apakah ikhfa, apakah idhar, apakah idgham, ya. Jadi disesuaikan dengan huruf setelahnya. Itu kalau mad iwad. Nah, kalau mad silah ketika wasol dibaca mad, ketika waqaf ya disukun, ya. Mawazinuh, bukan mawazinuhu, ya. Jadi ada yang baca misalnya wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah, itu keliru, ya. Yang benar harusnya wa amma man khaffat mawazinuh, ya, disukun jadinya. Baik, itu, ya, untuk mad silah, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kira sudah ada tanda-tandanya di Al-Quran itu, ya. Biasanya ada tanda hadomir yang dibaca mad silah itu dibalik, ya. Jadi domahnya itu menjadi angka 6, ya. Menjadi seperti angka 6. Atau ada juga Al-Quran yang ditandai dengan ada huruf wawu setelahnya. Setelah ha itu ada huruf wawu. Jadi relatif sudah lebih mudah kalau di Al-Quran yang sekarang, ya, sudah ada tanda-tandanya. Baik, berikutnya adalah mad badal, ya. Apa itu mad badal? Mad badal, ya, badal saya kira banyak yang sudah mengenal istilah badal, ya. Badal itu pengganti, ya, hampir sama dengan iwad, ya. Iwad juga pengganti. Kalau iwad itu pengganti tanwin,
Kalau badal ini pengganti hamzah ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada dua hamzah, yang satu sukun, yang satu hidup. Yang pertama hidup, yang keduanya sukun. Ini kalau menurut kaidah atau menurut pengucapannya orang Arab ini kesulitan ya. Misalnya lafaz akulu ya, fi'il mudhari'nya kan akala yakulu. Kalau didahului ya tidak masalah yakulu. Tapi kalau didahului hamzah menjadi akulu, itu menurut orang Arab sulit diucapkan. Maka diubah, yang awalnya akulu menjadi akulu ya. Jadi hamzahnya diganti dengan alif sukun. Maka karena ada alif sukun setelah fathah menjadi mad akulu. Nah, penggantian huruf itu disesuaikan dengan harokat hamzahnya ya. Kalau harokat hamzahnya kasroh, maka penggantinya adalah ya. Kalau harokatnya dhammah, penggantinya wawu. Kalau harokat hamzahnya fathah, penggantinya alif ya. Contohnya di sini misalnya kata ada lafaz amanu ya. Amanu itu asalnya amanu ya. Amanu. Kemudian karena ada dua hamzah beriringan, yang satu fathah, yang satu sukun, kemudian yang sukunnya ini diganti, bukan hamzah tapi diganti alif menjadi amanu, panjang. Amanu, panjangnya dua ketuk. Contoh yang domah misalnya ya. Uktiya ya. Uktiya ada hamzah sukun didahului hamzah berharokat domah ya. Dan diubah menjadi utiya ya. Jadi diganti ya, diganti hamzahnya, diganti wawu menjadi utiya. Itu juga kata iman ya. Iman dari kata imanan ya, diubah menjadi ya, menjadi imanan. Oleh karena itu kemudian istilahnya menjadi mad badal. Maksudnya adalah pengganti dari hamzah. Hari hamzah. Ya, banyak di Al-Qur'an ya, saya kira meskipun dari untuk praktek baca ya tidak perlu tahu detail ya, tidak tahu detail apa alasannya, yang penting adalah praktek membacanya benar. Tapi sebagai pendidik ya, sebagai pendidik dan agama Islam, saya kira mengerti atau mengenal istilah ini bagus ya. Tidak ada salahnya dan menurut saya penting. Apalagi yang mengenal ilmu tasrif atau mengenal sorof ya, saya kira menarik ya, menarik. Kenapa sih ini sebuah kata berubah menjadi mad, yang awalnya bukan mad menjadi mad, ada alasan apa? Memang ini menjadi kajiannya ahli bahasa, menjadi kajiannya ahli bahasa. Kalau teman-teman yang suka belajar nahwu dan sorof kan nanti akan tahu ya. Kalau intinya sorof itu perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan atau iklal, itu kan adalah untuk dalam rangka menuntut tolabul khifah istilahnya. Tolabul khifah, mencari keringanan ya, keringanan atau kemudahan dalam membaca. Adapun untuk nahwu ya, itu adalah supaya istilahnya amnul labs ya, amnul labs itu terbebas dari kerancuan ya, kerancuan. Sebenarnya dua itu yang menjadi inti dari nahwu dan sorof ya. Ketika kita membaca teks berbahasa Arab ya, atau ketika kita menyusun teks berbahasa Arab, itu terbebas dari kerancuan ya, amnul labs ya, karena kita sudah menggunakan nahwu maka akan terbebas dari kerancuan. Dan tolabul khifah ya, bagaimana supaya kosakata yang kita hadirkan itu ya enak dibaca, ringan dibaca ya. Baik, kita lanjutkan ke mat berikutnya mat tamkin ya. Mat tamkin adalah
bacaan panjang 2 harokat yang terdapat pada ya sukun ya, yang didahului oleh ya bertasydid dan berharokat kasrah. Tidak banyak di Al-Quran saya kira ya. Huyyitum, huyyitum ya, ini pentingnya adalah penekanan dari tamkin ya. Penekanan pada yang bertasydidnya itu ya, jangan tanpa tekanan. Huyyitum, jangan huyyitum tapi ada penekanan pada ya-nya. Huyyitum nabiyina, nabiyina. Kalau tidak ada tasydid maka yang menjadi mad tabi'i ya. Kalau tidak ada tasydid pada ya maka menjadi mad tabi'i. Illiyin, illiyin. Mungkin agak sulit menasydidkan ya bagi sebagian orang ya. Maka kadang ada yang baca illiyin, illiyin, nabiyin ya, tidak ada tasydidnya. Jadi untuk panjangnya saya kira semuanya sudah paham ya. Kalau mat-mat yang serupa dengan mat tabi'i maksudnya adalah mat yang panjangnya sama dengan mat tabi'i, 2 ketuk ya. Itu juga dengan mat tamkin. Dan yang terakhir adalah mat mat harfi mukhaffaf ya. Mat harfi mukhaffaf ya. Ini adalah mat yang terdapat pada fawatihus suwar ya. Yang bagian terakhir yang kelima itu mat harfi mukhaffaf, itu mat yang terdapat pada fawatihus suwar ya. Fawatih itu artinya pembuka ya, pembuka surat, huruf-huruf yang menjadi pembuka surat ya. Ada misalnya surat Al-Baqarah ada alif lam mim ya, dan surat Yasin dan seterusnya itu namanya fawatihus suwar. Nah, di antara fawatihus suwar itu ada 5 huruf ya, ada 5 huruf yang terkumpul pada lafaz hayy toharo atau hayyun tohuro. Nah, huruf yang 5 ini ha, ya, to, ha, dan ro ini adalah huruf yang terdiri dari, kalau dieja hanya terdiri dari 2 huruf saja, yaitu ha dan alif sukun ya dengan alif sukun, to dengan alif sukun, ha dengan alif sukun, dan ro dengan alif sukun. Sehingga hanya terdiri dari 2 huruf dan huruf keduanya adalah berupa alif sukun ya. Sehingga dibaca cukup 2 ketuk. Nah, ini yang kadang keliru ya. Kadang ada yang bacanya masih lebih dari 2 ketuk. Misalnya pada lafaz toha yaitu bacanya mungkin bisa lebih ya. Toha itu berarti terlalu lama ya. Jadi cukup 2 ketuk saja. Toha, toha, ha, mi. Kalau ha hanya 2 ketuk. Ha, mimnya. Nah, ini mimnya itu yang jadi yang panjang ya. Mim 6 ketuk ya. Ha, mim. Nah, di kaf ha ya ain shad di surat Maryam, jika para bapak ibu sekalian mencoba ya mengirimkan rekaman di kaf ha ya ain shad, nah ini banyak yang hanya ha dan ya-nya itu terlalu lama ya, lebih dari 2 ketuk ya. Kaf ha ya ain shad. Kalau hanya jadi cukup 2 ketuk. Kalau kaf, ya saya tulis seperti ini ya supaya a-nya itu, ketukan a-nya itu kira-kira 6 ya, 6 ketuk. Kaf, ya, ain, shad. Ya, Yasin, ya, ya-nya pendek ya, maksudnya cuma 2 ketuk. Yasin, Tosin, Tosin. Kan ada nanti untuk pembahasan mat selanjutnya yaitu mat lazim ya, mat lazim harfi ada mat lazim ilmi. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Yang perlu digarisbawahi di sini ada 5 huruf ya, 5 huruf
pada fawatihus suwar, yaitu ha, ya, to, ha, kemudian apa, ro ya. Ini dibacanya hanya 2 ketuk ya, hanya dibaca 2 ketuk. Kumpul pada lafaz hayyun tohuro atau hayyun toharo ya. Ha, ya, to, ha, dan ro ya. Demikian penjelasan tentang tajwid atau hukum apa, tentang hukum mat bagian pertama ya. Bagian pertama yaitu apa ya, mat yang panjangnya sama dengan mat asli, dibaca 2 ketuk ya. Nanti sebenarnya ada tambahan lagi ya, itu adalah pada alif yang terdapat pada lafaz ana dan beberapa lafaz yang lain yang ditandai dengan sifir ya, sifir atau lingkaran berupa elips ya, lingkaran berupa elips atau lingkarannya lonjong ya. Kalau ada alif di atasnya ada lingkaran lonjongnya ya, di Al-Qur'an misalnya bapak-bapak menemukan lafaz misalnya di surat apa ini ya, saya di surat lafaz ana ya, ana nadhir lakinna ya, lakinna huwallah ya. Itu pada lafaz lakinna itu di situ ada nanya, itu ada di alifnya ya, pada lafaz lakinna itu alifnya ada sifirnya, ada tanda elipsnya. Nah itu kalau maksudnya apa? Itu kalau dibaca wasol itu dibaca pendek, lakinna huwallah. Tapi kalau berhenti di lakinna maka menjadi mat ya. Jadi lakinna. Misalnya lagi ada di lafaz az-zununa, ar-rasula, as-sabila, ya, qawariro, ya. Itu ada, kalau ada tanda elips, ya, namanya sifir, ya. Sifirnya sifir mustatil atau bahasa Indonesianya elips, ya. Itu maka kalau wasol dibaca pendek, ya, kalau waqaf dibaca panjang. Nah, yang banyak itu pada lafaz ana itu ya. Ana itu banyak sekali yang kemudian diberi tanda elips. Nah, itu kalau dibaca wasol maka dibaca pendek. Misalnya ana nadhir, tidak ana nadhir ya. Lakinnahu wallah ya. Tapi kalau berhenti ya lakinna rasula ya. Ya, itu maksudnya mat juga ya, termasuk mat tobi'i juga, tapi adanya ketika waqaf ya. Ketika wasol tidak ada ya. Ketika waqaf tidak ada atau dibaca pendek ya. Makanya ditandai dengan sifir mustatif ya. Ini biasanya nanti juga dibahas ya pada pembahasan ghorib muskilah ya. Ini bagian termasuk yang asing atau yang sulit dari bacaan Al-Quran ya, yang tidak umum, Baik, itu saja. Ada apa pertanyaan atau Bapak Ibu sudah paham semua? Mudah-mudahan sudah paham ya. Saya kira ini mudah ya, mudah. Intinya itu sebenarnya pembahasan mat itu adalah prakteknya ya. Prakteknya mat itu nanti ada yang dibaca 2 ketuk, ada yang dibaca 4 ketuk, 4 atau 5 ketuk, dan ada yang dibaca 6 ketuk. Meskipun penamaannya itu sangat banyak. Pada prakteknya hanya bisa diklasifikasi ke 3 atau 4 gitu saja. 2 ketuk, 4 atau 5 ketuk, atau 6 ketuk. Baik Pak, mau tanya ini Pak. Ya, Terkait pada surat Al-Ahqaf ayat 4 kan. Oke, saya baca dulu Pak. Al-Ahqaf. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Itu kan ada kata fis samawati tuni. Kalau disambung kan menjadi fis samawati tuni gitu Pak ya. Tapi kalau diwakafkan di fis samawati, kalau kita ibtidak dari ituni berarti menjadi mad badal kan Pak ya. Iya. Jadi itu nih, betul. Jadinya mad badal. Soalnya kan sering melihat mendengar itu kalau tidak pada situ dibaca uktuni gitu Pak. Iya kan. Uktuni. Iya kan kata aslinya kan ituni gitu Pak ya. Ituni ya, betul ituni. Kalau iya betul. Tadi di surat apa? Saya lihat. Al-Ahqaf ayat 4. Al-Ahqaf ayat 4. Ya. Ituni ya. Hum syirkun fis samawati tuni ya. Itu kalau Kan tuni tapi ituni. iya kalau tidak kan dari ituninya. Ituni kita min qabli. Ini memang persoalannya adalah di ini fi'il amr. Iya, Ya. iya. Itu ini apa? Itu ini apa artinya? Berikan kuasa. Itu ini apa itu nih gitu ya maksudnya? Itu Pertanyaannya. aslinya ituni. Nah, kan kebanyakan kan kalau wakaf di situ ada yang membaca ibtidak dari ituni dibaca uktuni gitu. Ya, betul. Ya kalau itu nih ya nanti dibacanya menjadi mad badal ya, betul. Kalau mad badal kalau awalnya kasroh maka kemudian hamzahnya disesuaikan ya, hamzahnya disesuaikan yang awalnya hamzah menjadi ya, itu nih bi kita min qabli. Ya betul Pak Ahmad Najih. Oke Pak, terima kasih. Ya. Yang lain? Ya, mad badal, ini mad badal kaitannya. Ada lagi? Bapak Ibu? Atau sudah? Sudah cukup? Mat, ya silakan. Menyinggung soal UTS kemarin Pak ya. Iya gimana? Ya. Ini terkait maaf melenceng dari materi yang ini, tapi ini Materi, masuk Edgom ya, masuk dari Edgom itu terkait bak mati bertemu mem Pak. Ya. Bak mati bertemu mem kalau dari apa pengetahuan saya kan ya itu masuk di Edgom mutajanisin karena satu jenis lah di situ saya terdapat salah saya salah loh, salah berarti maksudnya di Edgom mutakoribin itu yang tepat yang mana Pak? Yang tepat Iya. Begini, memang di IAIN Cirebon ini ada buku panduan ya, ada buku panduan di mana pembagian idgham itu sedikit berbeda gitu ya. Meskipun ini prakteknya kan sebenarnya intinya prakteknya Pak ya, intinya prakteknya. Tapi dari sisi penamaan tuh begini. Jadi memang ini juga
kemarin kan itu soal UTS itu diambil dari soal UTS yang dibagikan untuk anak S1 juga, ya. Yang untuk PJJ ini memang buku panduannya belum di apa istilahnya belum sempurna ya mah ya, belum dipatenkan gitu, jadi belum bisa dibagikan memang. Jadi di buku S1 itu yang dipakai oleh anak-anak dan yang kemarin ujiannya dipakai untuk idgham mutajanisen itu adalah 3 huruf ta itu, 3 huruf nid'iyah, ta dal to itu. Jadi ta ketemu dal bisa berlaku sebaliknya. Ta kemudian ta ketemu to bisa berlaku sebaliknya. Itu namanya idgham mutajanisen. Ya, lalu yang mutakoriben berarti selainnya, karena tidak bisa berlaku bolak-balik. Ya, tidak benar gitu. Jadi itu untuk memudahkan anak-anak menghafal saja sepertinya. Okay. Jadi untuk memudahkan anak-anak menghafal, jadi yang mutajanisen itu adalah ta ketemu to dan bisa berlaku sebaliknya, to ketemu ta, dan ta ketemu dal dan bisa berlaku sebaliknya. Jadi itu ijtihadnya ya beberapa dosen di IAIN Cirebon gitu ya, yang mengarang buku panduan untuk S1 itu ya. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan anak-anak menghafal itu memang sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda dengan yang penamaannya dengan yang berlaku di secara umum ya. Kalau yang berlaku umum kan itu ikutnya mutajanisen. Iya. Makanya ya, seperti ada yal hadzalika dal yal had sakmati betul dal. Itu kan juga masuk. Itu mutajanisen. Iya. Ya, tapi kalau jawab mutajanisen salah itu. Iya. Iya. Ya seperti itu. Karena soal itu masih dibuat atau diambil dari soal yang diujikan ke anak-anak reguler, Pak Ahmad. Okay. Ya. Memang ada dua imam yang berbeda pendapat memang terkait untuk masuk yang mana antara memati bertemu ba itu. Ada yang masukkan memang idgham mutakoriben, ada yang memasukkan idgham mutajanisen. Ya, tapi memang seperti itu Pak di yang membuat soal gitu, yang membuat soal itu ya, yang membuat soal seperti itu, jadi masih menggunakan kunci jawaban ya. Nah, ini yang memang kita belum sepakati Pak. Jadi yang untuk di bapak-bapak itu untuk nanti seperti pakai yang sudah berlaku umum atau yang berlaku di sini gitu. Iya. Makanya ditunggu bukunya nanti ya. Bukunya belum selesai ini yang masih belum difinalkan. Tapi yang penting sebenarnya prakteknya ya. Prakteknya yang penting diidghamkan karena penamaan itu ya seperti nama-nama mat dan sebagainya itu pada intinya kan itu nama ya. Yang penting kan prakteknya itu. Prakteknya ketika dipraktek idgham itu ya ketika mutajanisen mutakoriben ketika dipraktikkan ya diidghamkan. Ya begitu Pak Ahmad ya, mungkin nilainya jadi berkurang ya Pak Ahmad ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya Pak. Ya mangga. Ya begini saja ini supaya untuk prakteknya Bapak Ibu ya. Untuk prakteknya seperti biasa supaya gini, kalau saya suruh praktek kadang yang praktek ya orang ini saja, Pak Ahmad lagi ya. Jadi ini yang waktu setengah jam ke depan atau 1 jam ke depan silakan Bapak Ibu nanti ngirim rekaman saja ya Bapak Ibu baca surat Al-Adiyat tuh. Ya Al-Adiyat nanti dikirimkan biar dinilai ya. Pelan-pelan saya menilainya juga nggak bisa langsung 100% ya. Beberapa sudah saya nilai tapi mungkin masih banyak yang belum. Jadi ini untuk prakteknya silahkan Bapak Ibu baca surat Al-Adiyat ya, surat ke-100 ya. Di situ ada contoh-contoh mat, perhatikan ya. Mau dibaca wasol atau dibaca wakof, misalnya pada surat wal adiyat pada ayat wal adiyati dobha gitu.
itu dibaca wakof atau wasol. Nah, kalau wasol seperti apa ya prakteknya? Ya kalau misalnya di wakof ya itu prakteknya seperti apa? Nah, kemudian ada contoh-contoh mat silah, mat tobi'inya juga ada. Ya, itu saja karena masih banyak nih Bapak Ibu ya tidak semuanya, tapi karena yang bacaannya sudah bagus juga sudah banyak di kelas C ini. Tadi ada beberapa yang belum bisa membedakan atau belum cermat ketika mempraktikkan huruf-huruf yang dua ketuk atau yang berupa mat tobi'i atau itu bukan mat ya. Jadi perlu latihan. Jadi supaya praktek semua, saya harapkan Bapak Ibu nanti membuat rekaman seperti kemarin, lalu dikirimkan. Nanti waktunya 1 minggu dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik. Nanti saya siapkan tempat pengirimannya di LMS ya. Itu saja barangkali kalau tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum, saya Ustadz. Ya, silakan Bu Anis. Mau ini Ustadz cuman mau saran aja, kalau misalnya sudah dikoreksi itu mohon ada apa ya Pak? Ini misalnya saya bacaan saya kurang di matobi'inya kurang panjang seperti itu. Jadinya kita bisa mengoreksi, kesalahan saya di sini ya, seperti itu. Hanya itu saja Ustadz. Terima kasih. Siap Bu Anis, siap. Ya tadi sudah ya beberapa yang tadi siang saya koreksi sudah seperti itu ya. Nah, untuk Bu Anis belum saya koreksi, jadi belum saya komentari Bu Anis. Iya, belum. Ya. Ya, nanti ya ada tidak semua sih, tapi yang istilahnya perlu sekali ya saya komentari. Jadi intinya di mana gitu ya. Tapi kebanyakan ya masih kesalahan umumnya kalau saya simpulkan dari yang Bapak Ibu baca kemarin itu ada kol-kolah ya, ada yang sudah praktek kol-kolah, ada yang kol-kolahnya pada dot itu ya, dot itu masih banyak yang kol-kolah. Kemudian mat itu masih banyak sekali mat ya yang konsistensi di dua ketuknya ya, konsistensi di dua ketuknya itu ya. Kadang sudah praktek matnya sudah dapat, tapi konsistensinya yang untuk tetap dua ketuk itu. Ini lagi-lagi perlu apa istilahnya ya kesadaran bahwa membaca Al-Quran itu ada hukumnya ya. Rata-rata mungkin teorinya sudah tahu, tapi penghayatan ketika membaca Al-Quran bahwa ada hukum ini hukum itu kadang kalah sama kebiasaan gitu ya. Betul gak Bapak-Bapak itu? Kalah sama kebiasaan gitu ya. Makanya ya penting kita saling mengoreksi. Ya itu saja Bu Anis dan Pak Ahmad dan yang lain. Ada lagi? Sudah cukup ya. Ini untuk Indonesia Timur sudah mau berbuka puasa kelihatannya. Berapa menit lagi ini? Pak Adi sudah siap-siap menyiapkan minuman. Wah sudah siap-siap kelihatannya ya. Wah. Pak Hendri jauh Pak Hendri ya. Pak Hendri ya jam berapa mahrinya Pak Hendri? Jam 18.28 Pak. 18.28 ya. Baik itu saja Bapak Ibu, sudah cukup Bapak Ibu ya. Ditunggu kiriman surat Al-Adiyat ya. Ya Pak, sama Pak. Oke. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau di screenshot Pak Ahmad atau sudah? Bentar Pak. Tampilannya tak kelihatan semua Pak. Baik, ya silakan di on cam semuanya. Saya izin nggak on cam ya Pak. Izin nggak on cam. Sedang pengajian ya Ibu Era. Takut makanannya kelihatan. Iya Pak. Lagi di dapur. Oke
Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, sudah? 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 Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu semuanya. Saya izin keluar dulu ya. Iya Pak, makasih Pak. Yo, sama-sama.